dengan adik-adik di rumah. Adik-adik, gimana nih kabarnya? Pasti semuanya sukacita. Siapa yang sukacita? Angkat tangan. Iya, semuanya sukacita. Puji Tuhan ya, kita bertemu kembali ya, walaupun dalam video ini. Nah adik-adik, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu ya. Nah sebelumnya semuanya lipat tangan, kita mau berdoa. Yuk kita sudah berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh bertemu dengan anak-anak sekolah minggu, walaupun melalui video di tempat ini. Bapa, kami serahkan ya Tuhan ibadah sekolah minggu hari ini ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Berkati adik-adik yang di rumah, mereka boleh duduk dengan tenang menikmati ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Amin. Ore, tepuk tangan semuanya. Mantap. Nah, adik-adik, hari ini kita mau muji Tuhan. Siapa mau muji Tuhan? Siapa lagi? Ya, semuanya bagus ya. Semuanya ingin memuji Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan. Mari kita dengarkan pujian ini dan adik-adik bisa mengikuti dan boleh sambil menari. Nah, adik-adik, ya bagus sekali ya lagu-lagunya ya tadi ya. Nah, siapa yang ikut tadi menyanyi? Ayo, siapa yang ikut tadi menari-nari dengan pujian tadi teman-teman kita? Bagus ya. Nah, oke, semuanya ikut. Bagus ya, bagus sekali. Nah, adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum dengarkan firman Tuhan, kita mau doa dulu. Ya, kita doa dulu ya. Duduk manis, tangannya dilipat, tutup matanya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkatilah Tuhan, adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tenangkan hati dan pikirannya untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati adik-adik supaya iman mereka boleh bertumbuh. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum dengarkan firman Tuhan ya, kita mau muji Tuhan lagi nih. Kita mendengar puji-pujian lagi nih teman-teman kita seperti yang tadi ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik boleh ikut menyanyi, adik-adik boleh ikut menari ya. Sama Ibu Wati juga mau ikut menyanyi dan menari. Oke, kita dengarkan pujian ini. Adik-adik, hari ini kita mau baca Alkitab ya. Nah, kelas kecil yang belum bisa baca boleh duduk ya, dengarin dengan baik. Nah, kelas tengah dan kelas besar boleh ambil Alkitab ya. Coba Alkitabnya diambil. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Oke, sudah diambil Alkitabnya? Ya, kalau sudah, nah kita baca bersama-sama ya dari Ester 7 ayat 3 sampai dengan 6. Ya, Ibu Wati ulangi sekali lagi ya. Dari Ester 7 ayat 3 sampai dengan 6. Oke, Ibu Wati mau baca ya. Nah, adik-adik yang di rumah boleh mengikutinya. Ayat 3 ya, kita baca ya.
Jawab Ester sang ratu, "Iya Raja, jika hamba mendapat kasih Raja dan jika baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas perbudakan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba." Ayat 4. "Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa Raja." Ayat 5. "Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Nah, ayat 6 ya adik-adik. "Lalu jawab Ester, penganiayaan dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu." Nah, adik-adik, cerita Alkitabnya tadi kita udah baca ya, firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat gambarnya ya. Coba lihat gambarnya nih. Nah, lihat nih gambarnya ya. Nah, adik-adik, ini adalah Raja Ahasveros. Raja ini raja dari Persia. Nah, raja ini suatu ketika ya, dia memanggil sang Ratu Wasti. Nah, Ratu Wasti ya dipanggil, tetapi pada waktu dipanggil Ratu Wasti, dia tidak tunduk loh kepada sang raja. Nah, karena tidak tunduk kepada raja, akhirnya raja pada waktu itu mengumpulkan seluruh para petinggi-petinggi di istana untuk agar Ratu Wasti diambil mahkotanya. Nah, ini dia nih. Nah, kenapa Ratu Wasti ini diambil mahkotanya, tidak jadi ratu lagi? Karena Ratu Wasti waktu itu tidak taat dan tidak setia kepada sang raja. Maka saat itu juga lihat adik-adik, mahkotanya diambil ya. Kalau sudah mahkotanya sudah diambil, berarti Wasti tidak menjadi ratu lagi. Nah, adik-adik lihat gambar berikutnya. Nah, pada waktu itu karena raja tidak punya ratu lagi, maka raja mengumumkan mencari pengganti Ratu Wasti. Dia mengumpulkan gadis-gadis cantik, gadis-gadis elok, gadis-gadis pintar untuk dijadikan ratu. Nah, pada waktu itu Mordekai mendengar ya rencana raja mencari ratu. Akhirnya, Mordekai ya mendaftarkan Ester untuk kandidat menjadi ratu. Nah, kenapa Ester ikut di dalam pemilihan jadi ratu? Karena Ester itu, Alkitab berbicara, Ester itu adalah orang yang baik, orang yang elok, orang yang cantik ya. Semua gadis-gadis berkumpul di sana untuk pemilihan ratu. Dan pesan Mordekai pada waktu itu, Ester, jangan kamu katakan bila ada orang yang bertanya kepada kamu, kamu dari bangsa Yahudi. Lalu Ester turut yang diperingatkan oleh sang paman, yaitu Mordekai. Nah, lihat berikutnya adik-adik. Nah, coba lihat gambar berikutnya. Nah, sekian banyak gadis-gadis cantik dan gadis elok, gadis-gadis yang baik, semua orang tertuju kepada, akhirnya Ester terpilih menjadi ratu. Ya, karena apa? Karena Ester adalah wanita cantik, wanita elok parasnya, dan dia baik hati. Maka Raja Ahasveros memilih Ester menjadi ratu. Nah, karena dia sudah jadi ratu,
dia dikenakan di kepalanya sang mahkota. Ya, kalau dulu mahkota ini dipakai oleh Wasti. Nah, karena Wasti tidak jadi ratu lagi, sudah ada gantinya Ratu Ester. Akhirnya dia pakai mahkota. Nah, adik-adik, berikutnya ya, kita lihat lagi gambarnya. Nah, ternyata di dalam kerajaan Ahasveros ada orang jahat, ya. Ada orang jahat namanya Haman. Siapa adik-adik? Iya, Haman namanya nih. Nih adik-adik coba lihat nih. Nah, ini dia Bapak Haman nih, ya. Bapak Haman ini. Nah, Bapak Haman ini punya niat jahat, ya. Punya niat jahat di dalam kerajaan Ahasveros. Nah, setiap orang yang lewat di hadapannya harus tunduk atau menyembah kepadanya. Nih, lihat nih. Tuh, ada orang-orang berhadapan dengan Haman lalu tunduk dan menyembah. Nah, kalau tidak menyembah, tidak tunduk, maka Haman tidak suka. Nah, inilah salah satu kejahatan. Ada beberapa sih adik-adik ya, Haman punya kejahatan. Nah, salah satunya seperti ini. Nah, kemudian adik-adik lihat gambar berikutnya, ya. Oh ya adik-adik, ya. Nah, ini kan orang-orang tunduk, tapi ada satu orang yang tidak mau tunduk, tidak mau menyembah Haman kalau ketemu, yaitu Mordekai. Siapa Mordekai itu adik-adik? Ya, ayo siapa yang tahu Mordekai itu siapa? Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Ya, betul. Mordekai itu adalah paman Ratu Ester. Ya, karena Mordekai hanya ingin menyembah kepada Tuhan saja. Dia tidak mau menyembah orang jahat seperti orang Haman. Karena Mordekai hanya takut akan Tuhan. Nah, lihat adik-adik berikutnya gambar ini. Nah, gambar ini adalah gambar Ratu Ester dengan Raja siapa? Raja siapa adik-adik? Iya, Raja Ahasveros. Nah, pada waktu itu Ester berjalan-jalan di istana dan raja melihat, lalu raja memanggilnya sambil mengulurkan tongkat emasnya dan Ester pun menyambut tongkat emasnya itu. Lalu raja bertanya kepada Ratu Ester, "Ester, apakah yang kamu inginkan dariku? Sebagian dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu." Lalu Ester hanya bilang begini loh adik-adik, kalau raja berkenan, saya mau adakan perjamuan, ya. Nanti raja datang beserta Haman. Nah, itu sampai 2 kali raja bertanya dan Ester juga bertanya. Dan kemudian adik-adik, ya, setelah perjamuan itu terlaksana, sang raja juga bertanya, "Ester, apakah yang kamu inginkan dariku? Sebagian dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu." Nah, adik, Ester mau jawab pertanyaan raja yang terakhir kalinya. Nah, di ayat 4 dan 5, ayo adik-adik buka Alkitabnya ya, buka ya, kita baca bersama-sama. Nah, ayat 4 dan 5, Ester menjawab pertanyaan raja. Ayat 4 ya adik-adik ya. "Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Nah, ayat 5. "Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester, sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat jahat terhadap yang niat jahat berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, ayat 6 adik-adik ya. Nah, Ratu Ester nih adik-adik nih jawab nih pertanyaan sang raja, ya. Lalu jawab Ester,
penganiayaan dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan sang ratu. Nah, akhirnya adik-adik ya, raja mengetahui ya dari Ratu Ester bahwa Haman itu jahat, adik-adik, punya niat jahat kepada bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi adalah bangsa dari Ratu Ester. Nah, adik-adik coba lihat di sini. Ratu Ester berani menyatakan kebenaran kepada sang raja. Ya, Ester tidak menyembunyikan kesalahan Haman, tetapi dia nyatakan kesalahan Haman kepada sang raja. Sehingga ya adik-adik ya, bangsa Yahudi kalau dia tidak katakan kepada sang raja, maka bangsa Yahudi akan dimusnahkan dan akan dibunuh oleh Haman. Tetapi adik-adik coba perhatikan, Ester luar biasa. Ratu Ester luar biasa, dia berani menyatakan kebenaran kepada sang raja. Supaya raja katakan, siapakah orang itu? Lalu Ester menjawab, itu adalah orangnya Haman namanya. Nah, setelah Haman tahu disebut namanya oleh Ratu Ester, Haman ketakutan, ya, gelisah, ya, dan lain-lain. Nah, pada saat itu juga adik-adik, raja bilang begini kepada istana, hukum Haman. Nah, pada saat itu juga Haman mendapatkan hukuman. Nah, adik-adik lihat gambar berikutnya, ya. Ratu Ester adik-adik, dia berani, ya. Sekali lagi adik-adik, berani menyatakan kebenarannya. Karena Ester adalah orang yang takut akan Tuhan. Esther adalah orang yang rajin berdoa. Ya, Esther adalah orang yang baik dan tulus hatinya. Dan Tuhan melihat ketulusan dan doa Esther. Adik-adik, bisa lihat adik-adik gambar berikutnya. Nah, setelah Haman sudah dapat hukuman, Esther hidup bahagia, ya. Lalu Mordekai pun, ya, diangkat, ya, jadi orang penting kedua di kerajaan Ahasweros. Nah, mereka hidup bahagia karena Mordekai ini juga adalah orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, orang yang membela kebenaran, dan Mordekai adalah juga sayang kepada Ratu Ester. Nah, adik-adik, pelajaran apa adik-adik yang bisa kita pelajari hari ini? Ya, adik-adik, ya, yang pertama adalah adik-adik harus berani menyatakan kebenaran. Itu yang pertama. Ya, harus berani menyatakan kebenaran. Dan yang kedua adik-adik harus bisa menegur orang yang salah. Ya, orang yang salah, misalnya teman kita, ya, dia mencuri di kelas, misalnya dia mencuri pulpen kita bilang, kamu jangan mencuri itu adalah dosa. Kita boleh menyatakan kebenaran. Nah, akhirnya orang yang kita tegur itu pasti sadar, ya, tidak mau mencuri. Ya, misalnya juga adik-adik tidak boleh berbohong, ya. Berbohong kepada siapa? Kepada mama, kepada papa, kepada kakek, nenek, opung, ya, dan kepada guru di sekolah dan teman-teman. Tidak boleh berbohong, ya. Harus kita bicara dengan benar, ya. Benar, seperti Ratu Ester. Dia berani menyatakan kebenarannya untuk bagi bangsanya. Bangsa apa? Ester dari bangsa mana? Iya, betul. Ester dari bangsa Yahudi. Nah, bangsanya akhirnya hidup sejahtera. Ya, hidup sejahtera oleh karena Ester membela bangsanya. Adik-adik, kita belajar dari Ester. Kita bisa melihat dari Ratu Ester.
dia membela negaranya, membela bangsanya. Nah, adik-adik tahu nggak? Kita juga bisa adik-adik membela bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Ya, nah besok beberapa hari lagi adik-adik kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Iya, bagus. Yang ke-75 tahun. Jadi sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Coba kita sebutin yuk, merdeka ya, 3 kali ya. 1, 2, 3. Merdeka. 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 Ya, bagus ya. Jadi ya, beberapa hari lagi Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Nah, adik-adik sebagai generasi penerus ya, sebagai generasi bangsa, adik-adik tuh ya harus mengisi dengan kemerdekaan dengan belajar. Ya, rajin belajar. Ya, rajin belajar, terus rajin sekolah. Ya, rajin sekolahnya yang rajin. Walaupun misalnya gini, Bu Hati aku sekolahnya di rumah. Iya, nggak apa-apa. Ya, sekolah di rumah tidak apa-apa, hanya sementara. Walaupun adik-adik belajar di rumah atau sekolah di rumah, jangan patah semangat. Tidak boleh malas-malasan. Harus semangat belajar. Ya, supaya adik-adik bisa menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Ya, Indonesia tetap jaya dan maju. Adik-adik, kalau adik-adik rajin belajar, ya rajin sekolah, ya pasti apa yang adik-adik cita-citakan pasti tercapai. Dan itu menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dan itu adalah salah satu mengisi kemerdekaan. Adik-adik mau kan menjadi anak yang pandai, anak yang rajin, ya, supaya adik-adik adalah generasi penerus, ya. Itu Ibu Hati tadi udah ngomong, salah satu mengisi kemerdekaan. Siapa yang mau mengisi kemerdekaan? Ya, semuanya mau, ya. Adik-adik, tadi kita sudah dengar firman, kita sudah berdoa, kita juga sudah dengar puji-pujian. Hari ini Ibu Hati mau berdoa syafaat buat kalian semua. Yuk, tutup matanya, lipat tangan. Kita berdoa ya adik-adik ya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti secara online di rumah. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Bahkan seluruh orang yang boleh melihat dan mendengarkan siaran online ini. Tuhan keberkati adik-adik sekolah minggu yang belajar di rumah, agar mereka boleh rajin dan tekun belajar di rumah, supaya mereka menjadi anak yang pintar, anak yang membanggakan, anak yang membanggakan bangsa Indonesia, karena mereka adalah generasi penerus. Berkati ya Tuhan orang tua, mama, papa mereka yang mendidik mereka, yang boleh mengasihi mereka. Berkatilah orang tua anak-anak dari sekolah minggu. Apapun Tuhan menjadi pergumulan di dalam keluarga anak-anak sekolah minggu, kami percaya tangan Tuhan selalu memberkati. Berkati Tuhan gereja kami GKRI Diaspora Kopilas yang sampai ke hari ini Tuhan kami belum bisa bersama-sama beribadah, oleh karena sesuatu kami percaya Tuhan waktunya Tuhan akan memberikan kami berkumpul dan boleh beribadah di gereja yang kami kasihi. Terima kasih Bapak untuk ibadah sekolah minggu hari ini, kami bersyukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin ulang tahun yang ke-75 tahun. Terima kasih Tuhan, sudah 75 tahun bangsa kami merdeka. Biarlah terus Tuhan pelihara, terus Tuhan pimpin dan Tuhan memberkati. Para pemimpin semuanya juga Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah anak-anak sekalian, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya kita mendengarkan pujian ini. Selamat menikmati pujian ini.
mata, kita mau tutup dalam doa ibadah kita siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, selesai ibadah sekolah minggu. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhirnya. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.